Baik Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita kenal juga sebagai masa Advent, yaitu masa kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Tentu kita tahu bersama kedatangannya adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa dikatakan. Kedatangannya menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kedatangannya memulihkan setiap orang, membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari setiap kita di masa persiapan ini, kita mendengar pesan Tuhan baik-baik, mendengar suara Tuhan baik-baik, supaya kita mengalami kesukaan besar itu di dalam kehidupan kita. Khusus pada hari ini, saya beri judul, Jangan Takut, Percayalah kepada Allah. Jadi tema kita dalam bulan ini, di minggu ini judulnya adalah Jangan Takut, Percayalah kepada Allah. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Zakaria dan juga Elizabeth istrinya. Bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama baca di Lukas 1 ayat 8 sampai 18. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab manual itu lebih bagus, supaya kalau ada yang Tuhan berbicara kepada saudara, saudara bisa garis bawahi atau saudara bisa highlight. Bagi saudara yang belum baca Alkitab, belum buka, kita sama-sama bisa baca di layar ya. Lukas 1 ayat 8 sampai 18. Kita mulai dari ayat 8. Sama-sama kita baca yang keras ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia takut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Bapak Ibu Saudara, Zakaria ini adalah seorang imam dari bangsa Israel. Nah, dikatakan dia beserta istrinya adalah orang yang benar di hadapan Allah. Nah, kalau sampai Tuhan mengatakan mereka benar, pasti mereka setia menjaga hati mereka, sikap mereka, dan juga mereka tulus di hadapan Allah. Nah, suatu kali di dalam acara tahunan yang besar di Israel, yang biasanya hanya 1 sampai 2 kali setahun, Zakaria terpilih untuk mengambil tanggung jawab melakukan persembahan, yaitu dengan memasuki bait suci dan membakar dupa,
kemudian mendoakan umatnya. Sementara seluruh umatnya menunggu di luar. Nah, dengan ribuan imam di Yerusalem pada waktu itu, diperkirakan seorang imam hanya memiliki satu kali kesempatan di dalam hidupnya untuk melakukan upacara pembakaran dupa ini. Nah, saudara, tentu terpilihnya Zakaria. Dia pasti mengalami satu sukacita, karena ini adalah kesempatan yang langka, dan satu kehormatan yang sangat besar kalau terpilih. Tetapi pada saat dia sedang membakar ukupan dan mendoakan umatnya, saudaraku, sesungguhnya di dalam hatinya ada satu pergumulan dan tangisan yang dalam. Dia sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Dari masa mereka mulai menikah sampai lanjut usianya, mereka belum punya anak. Nah, saudara, kalau saya bayangkan ya, mungkin waktu itu dia di dalam sedang bertugas itu, mungkin dia berkata begini, Tuhan, bangsaku mengharapkan doa-doaku dikabulkan ini. Ini doa saya untuk mendapatkan anak saja belum Tuhan jawab. Tapi ya Tuhan, ya sudahlah, kalau memang tidak Engkau kasih, tidak apa-apa. Tetapi kiranya Tuhan Engkau menjawab doaku untuk bangsaku ini pada hari ini Tuhan. Saudara, di tengah mungkin dia bergumam, di tengah dia sedang mendoakan bangsanya, di tengah-tengah dia sedang bersyafaat untuk umatnya, Tuhan melihat ketulusan hati Zakaria. Dan akhirnya kita lihat, Tuhan itu tidak menutup matanya terhadap Zakaria. Yang setia, yang terus menjaga hidupnya, berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus umatnya kepada Zakaria untuk menjawab doanya. Nah, di tengah-tengah dia sedang membakar ukupan itu, malaikat Tuhan mendatangi dia. Kemudian waktu Zakaria melihat dia, dikatakan, dia bukan hanya terkejut, tapi dia takut, saudara. Saudara, mengapa Zakaria takut? Karena sudah 400 tahun Tuhan itu diam, tidak berbicara kepada umatnya. Yang kedua, pasti malaikat itu datang dengan gagah perkasa. Mungkin seperti gambar ini, bisa diperlihatkan gambarnya, Mas. Jadi gambarnya penuh dengan seorang tentara, bisa dibayangkan begitu, lengkap dengan perlengkapannya. Jadi datang dengan perkasa, otomatis dia yang ditemui pasti dia takut. Nah, saudara, malaikat demikian juga malaikat datang kepada Maria, kepada gembala. Mereka semua kesan pertama pasti takut. Bahkan dikatakan hampir seluruh Alkitab menyatakan waktu malaikat datang, mereka semua takut. Nah, malaikat ini adalah pembawa pesan Tuhan. Tetapi malaikat bukan hanya pembawa pesan Tuhan, tetapi malaikat ini adalah pejuang Tuhan. Mereka adalah makhluk surgawi dengan kekuatan super yang mampu memusnahkan banyak sekali tentara musuh dan mampu memusnahkan sebuah kota dalam satu pukulan. Saudara, dalam sejarah Perjanjian Lama, nanti saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 19 sampai 35, dikatakan malaikat Tuhan itu membunuh dalam sekejap 185.000 orang di perkemahan Asyur. Betapa dahsyatnya kalau malaikat datang. Di Kejadian 19, Tuhan mengutus malaikatnya memusnahkan Sodom dan Gomora. Kemudian siapa lagi malaikat ini? Malaikat ini juga adalah penyembah Tuhan. Yesaya 23, mereka adalah orang yang berdiri di tengah-tengah dan di hadirat Tuhan yang mulia. Jadi berdiri di hadapan malaikat adalah pengalaman yang menakutkan sebetulnya. Kenapa? Karena mereka berasal dari alam supranatural yang berbeda. Hanya sedikit orang yang memiliki hak istimewa
untuk melihat malaikat. Kalaupun orang itu bertemu dengan mereka, mereka pasti merinding, saudara. Jadi jangan saudara berpikir malaikat itu seperti yang digambarkan oleh film, digambarkan oleh orang-orang ya. Jadi dia bukan datang seperti, malaikat itu bukan seperti bayi yang punya sayap gitu ya. Yang kucil-kucil datang terbang kecil gitu ya. Saya percaya kalau yang begini datang orang nggak takut. Orang malah lucu banget ya. Gitu ya, mungkin datang dengan imut-imut wajahnya gitu ya. Bidadari cantik, pasti tidak akan takut orangnya datang. Jadi itu gambaran yang salah, saudara. Kemudian kadang-kadang kita bandingkan seseorang dengan malaikat. Betul nggak? Waduh, kamu seperti malaikat. Ya kita bandingkan apa? Berarti dia seorang rupawan yang cantik. Betul kan? Jadi mulai hari ini, mari kita rubah pandangan kita. Malaikat itu bukan seperti bidadari, saudara. Jadi jangan lagi katakan kepada orang cantik sebelah kiri kananmu, waduh kamu seperti malaikat. Saudara, salah. Bukan malaikat itu datang dengan gagah perkasa. Katakan di sebelah kiri kanan saudara, malaikat itu bukan seperti bidadari. Kasih tahu. Gitu ya. Jangan salah. Nah, kemudian di tengah-tengah ketakutan Zakaria, malaikat Tuhan berkata, "Hai Zakaria, jangan takut. Jangan takut. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saya percaya diawali dengan ketakutan Zakaria. Ada perasaan yang sudah tadinya pasrah, yang mungkin sudah hilang pengharapan, yang mungkin di dalam hatinya terserah Tuhanlah. Tetapi setelah mendengar itu, saya percaya hatinya menjadi penuh dengan sukacita karena Tuhan telah memberikan dia anugerahnya. Tuhan telah menjawab doanya. Nah, saudara, kalau saudara di tengah-tengah pergumulan, terus ada malaikat datang, atau Tuhan mendatangi saudara dan berkata, doamu sudah dikabulkan, bagaimana kira-kira saudara? Pasti saudara akan bersorak-sorai, saudara akan bersuka cita, saudara mungkin akan mengatakan, haleluya, puji Tuhan, gitu ya, bergirang ya. Saya percaya ekspresi Zakaria di sana sambil membakar ukupan itu semakin berkobar-kobar gitu ya. Jadi nggak tahu mau ngomong apa dia. Bahkan sampai dia, saking bergembira mungkin nggak mungkin nggak menyangka dia, benar nggak Tuhan, benar nggak Tuhan ya. Jadi seperti bagaimana gitu ya antara percaya dan tidak percaya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Mulai hari ini kamu bisu, gitu ya. Akhirnya dia keluar dari perkemahan itu bisu, saudara. Jadi Tuhan membuktikan bahwa ini loh tandanya, nanti anakmu lihat ya, sampai bisu kamu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Zakaria yang dijawab doanya. Kita yang setia melayani Tuhan, setia dalam kebenaran. Apapun doa-doa saudara yang belum dijawab Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini, percayalah, Tuhan itu setia. Amin. Dia tidak menutup matanya. Dia tidak akan berdiam diri. Tetapi dia akan menjawab doa kita. Katakan bersama-sama, yes, amin. Katakan di sebelah kiri kananmu, Tuhan pasti menjawab doamu. Apa yang menjadi doa-doa Anda, saudara ini? Apa yang menjadi pergumulan Anda sekarang ini? Apa yang menjadi kekhawatiran Anda sekarang ini? Apakah itu keluarga? Apakah itu pasangan hidup yang mau menikah, yang belum kelihatan seperti apa wujudnya? Apakah engkau sedang berdoa untuk itu hari ini? Apakah engkau orang tua sedang mendoakan anak mungkin, Tuhan, anakku ini bagaimana ya? Atau apakah sedang berdoa kesehatan yang sudah lama kok belum sembuh-sembuh ya Tuhan? Atau saudara sedang berdoa pekerjaan saya belum ini Tuhan. Atau saudara yang sedang sekolah sedang mendoakan sekolahnya.
sedang mendoakan kuliahnya. Saya mau memberitahu bagi setiap kita pada hari ini, akan ada waktunya pertemuan kita dengan rencana Allah. Ada amin? Akan tiba waktunya. Nah, apa yang kita belajar dari pertemuan Zakaria dengan rencana Allah melalui malaikat? Nah, kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, percayalah bahwa Allah terlibat di dalam segala sesuatu. Percaya bahwa Allah turut campur tangan sekalipun sekarang belum kelihatan. Kita sama-sama sekali lagi baca ya. Di ayat 10 berkata demikian. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12, malaikat itu melihat hal itu, ia tercegut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria, doamu sudah dengar. Saudara, mungkin dia tidak lagi berpikir untuk punya anak. Dia dan Elisabet kenyataannya sudah tua. Bahkan dikatakan Elisabet itu mandul, saudara. Tetapi di tengah-tengah kemustahilan itu, apa yang dialami? Zakaria tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak menjauh dari Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap setia kepada apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ada satu penelitian berkata demikian. Antara pengaruh kekhawatiran dengan Tuhan. Dibilang begini, statement gini. Kalau kita mendekati Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka kita akan menjauhi kekhawatiran. Tetapi saat kita mendekati kekhawatiran, ya, maka kita akan menjauhi Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Saat kita mendekati Tuhan, kita menjauhi kekhawatiran. Tetapi saat kita mendekati kekhawatiran, maka kita menjauhi Tuhan. Jadi pilihlah mendekat senantiasa kepada Tuhan. Jadi mari kita terus lakukan apa yang benar. Walaupun doa kita belum dijawab. Melakukan yang benar akan memimpin kita pada anugerah Tuhan. Ada amin? Nah, dikatakan satu kali perjumpaan dengan Tuhan akan merubah segalanya dalam hidup kita. Kapan itu? Bisa saja dalam bulan Desember ini. Bisa saja besok. Bisa saja setelah ibadah ini. Bisa saja di akhir tahun. Itu Tuhan yang menentukan. Makanya dikatakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tetapi kita tidak mempersoalkan kapan itu. Tetapi persoalan kita adalah kita mempersiapkan diri kita. Ada amin, saudara? Kapan itu dijawab? Bukan usaha kita. Tetapi adalah Tuhan sendiri yang akan berinisiatif mendatangi kita. Tuhan sendiri yang akan berinisiatif menjawab doa kita. Karena itu jangan khawatir. Saudara pernah lihat atau pernah nonton film War Room? Ini film Kristen yang masuk di Hollywood, ini sangat bagus. Kalau saudara ada yang belum nonton film ini, sangat bagus. Jadi ini kisah sebuah rumah tangga yang dimana suaminya
hidupnya hancur-hancuran gitu ya, tidak takut istri, kasar pada istri, hidupnya mabuk-mabukan, kacaulah suaminya. Dan istrinya ini sudah berdoa lama sekali, doanya belum dijawab-jawab Tuhan. Tetapi satu ketika, waktu dia terus berdoa kepada suaminya, dia tidak menyerah kepada suaminya, dia tidak memilih untuk berpisah, dia tidak memilih untuk meninggalkan suaminya, tapi dia memilih untuk tetap setia berdoa kepada suaminya. Suaminya berubah, suaminya dijamah oleh Tuhan. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita. Akan ada waktunya, waktu perkenaan Tuhan kepada kita. Ada amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya beri kesaksian bagi kita. Saudara, di tahun ini kita sedang mengurus izin gereja di pemerintah. Saudara, mengurus izin gereja itu persyaratannya tidak gampang. Banyak sekali yang harus diisi. Saya harus mengisi, dikatakan di salah satunya itu harus ada rekomendasi organisasi MPAG, yaitu perkumpulan itu musyawarah persekutuan antar gereja. Jadi itu organisasi yang langsung diakui oleh pemerintah, dikatakan minimal harus aktif di dalamnya, minimal harus jadi anggota dan berpartisipasi. Tetapi di zaman COVID ini tidak ada kegiatan. Bagaimana caranya? Kemudian ada satu lagi dikatakan harus izin dari Banjar. Nah, saya ketemu klien dinasnya saja, saudara. Susah sekali. Ini saya kasih WA-nya ya. Saya WA dia sampai hari ini. Dari tahun lalu, saya WA sampai hari ini tidak dijawab. Bayangkan. Hanya centang biru. Bilang apa kayak selamat siang, saya sibuk atau apa. Tidak ada dijawab, saudara. Kemudian saya datangi rumahnya, tidak pernah ketemu. Kemudian orang rumahnya bilang gini, Pak, coba ke restorannya. Dia punya restoran. Kemudian saya ke restorannya, saya WA dia, Pak, saya ada di restorannya, saya sambil makan, boleh nggak kita ketemu Pak ngobrol-ngobrol? Tidak dijawab Bapak Ibu Saudara. Sampai habis makanan kami, sampai order kita 2 kali, kita tunggu lebih dari 2 jam. Tidak ada respon, Saudara. Padahal kita sudah menghabiskan uang kita di restorannya dia. Saudara, itu perjuangan. Gitu ya. Ada sedikit kesal, tapi saya tidak patah semangat. Kemudian, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, kita minta izin ke Banjar. Coba tanya ke Banjar, waktu itu saya perwakilkan Pastor Robi ke sana. Terus kemudian, apa jawaban kelurahan? Dia bilang gini, oh kalau mau ibadah, mana surat izin gerejanya yang dari pemerintah? Wah, tidak diizinkan lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi, panjang ceritanya. Mana surat izin pendirian gerejanya? Nah, jadi sepertinya seolah-olah yang saya tangkap mereka tidak rela kalau ada gereja bertambah di Dalung. Tapi apa saudara? Puji Tuhan, saudara, tanggal 1 Desember kemarin, pas di ulang tahunnya Pastor Dedi, Tuhan memberikan anugerah izin gereja MSI di Dalung telah resmi terdaftar di pemerintah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Haleluya. Jadi kita tidak beribadah sembunyi-sembunyi. Ada amin. Itu satu sukacita buat setiap kita yang ada di Dalung. Saya percaya kalau Tuhan lakukan, sekalipun itu sepertinya ruwet, sepertinya susah. Tetapi kalau Tuhan yang berkenan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ada amin. Haleluya. Satu statement dalam bahasa Inggris dibilang begini. Keep on doing the right things lead us to God's grace. Jadi waktu kita terus melakukan yang benar, itu akan menuntun kita kepada anugerah Tuhan. Haleluya. Nomor 2, apa yang kita belajar dari pertemuan ilahi, perjumpaan ilahi Zakaria dengan Tuhan melalui malaikatnya, yaitu adalah percaya
bahwa jawaban Tuhan lebih besar dari doa kita. Ada amin? Jawaban Tuhan, percaya bahwa jawaban Tuhan lebih besar dari doa kita. Sama-sama kita baca sekali lagi ayat 13, dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 14-15 berkata demikian. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Bahkan dikatakan terakhir, demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, apa yang Tuhan sediakan bagi Zakaria itu melebihi, melampaui apa yang dia pikirkan. Kenapa saya bilang begitu? Zakaria ini hanya meminta seorang anak. Zakaria ini hanya berdoa, minta Tuhan kalau bisa saya punya anak. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bukan hanya anak yang dikasih, tapi Tuhan memberikan seorang nabi. Nabi yang penuh dengan roh. Yaitu anaknya yang kita kenal sampai hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia itu dipenuhi dengan roh Elia dikatakan. Bahkan dia sebagai pembawa pemulihan. Pembawa pemulihan bapa dengan anak, anak dengan bapa. Dia juga adalah pembuka jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Betapa besar Nabi Yohanes ini. Saudara, bahkan Tuhan Yesus berkata tidak ada nabi besar seperti dia. Jadi betapa luar biasanya Yohanes ini. Di luar pemikiran Zakaria. Nah demikian juga di luar pemikiran kita, saudara. Sekalipun selama ini, saudara belum mengalami pertemuan dengan Tuhan. Di dalam pergumulan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tetapi ada quote mengatakan demikian. Bisa dibuka slide-nya. Dia bilang begini, kadang-kadang sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Jadi kadang-kadang Tuhan itu sedang merubah hati kita. Kadang-kadang dalam situasi yang tidak dijawab, Tuhan sedang melihat kedalaman isi hati kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap berseru kepada Tuhan? Apakah kita semakin bersandar kepada Tuhan? Semakin berharap kepada Tuhan? Karena firman Tuhan dikatakan di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Waktu kita setia di dalam pergumulan kita, waktu kita senantiasa berharap kepada Tuhan, dikatakan begini, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan mau kita semakin mencari Dia. Firman ini tidak dalam satu waktu, tapi ini bisa bertahun-tahun. Ini bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi Tuhan mau kita semakin kita berharap kepada Dia.
Tuhan mau kita semakin bersungguh-sungguh kepada Dia. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya bagi setiap kita pada hari ini, maukah kita percaya kepadanya? Maukah kita berharap penuh kepada Tuhan? Katakan di sebelah kiri kananmu, maukah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Kalau engkau percaya, akan ada waktunya jawaban Tuhan. Bahkan jawaban Tuhan melebihi apa yang dapat kita doakan. Ada amin? Melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan itu ajaib. Saudara yang sedang menantikan pasangan hidup, mungkin masih meraba-raba, nggak tahu bagaimana ya. Kalau engkau setia di hadapan Tuhan, engkau akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Terutama yang single-single. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mendoakan anak, tuh sepertinya anaknya sekarang belum kelihatan seperti apa-apa. Tuhan akan menjadikan anak kita anak yang luar biasa, anak yang takut akan Tuhan, akan jadi pengaruh, akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita mungkin tidak bisa bayangkan sekarang, tapi bagian kita hanya mendoakan, tapi Tuhan akan membuat lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Bagian kita percaya terus kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, firman itu, Yohanes 1 ayat 14, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian Yesaya 7 ayat 14b dikatakan demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Yesus adalah Immanuel. Dia Tuhan yang diam di antara kita. Tuhan yang bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan takut apapun pergumulan kita, percayalah kepada Dia, dengarlah suaranya, dengarlah firman-Nya, dengarlah janjinya. Kalau selama ini kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau selama ini sepertinya kekhawatiran lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan, bahkan kita mungkin jarang punya waktu mencari Tuhan. Ini waktunya kita putuskan berbalik kepada Tuhan. Kita putuskan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, dengarlah suara Tuhan bagi setiap kita pada hari ini. Amin. Saya percaya firman ini memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan setiap kami. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan membawa kehidupan kami berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini kami tidak hanya 50% mengandalkan Tuhan, tapi 100% mengandalkan Tuhan. Kami 100% semakin setia kepada Tuhan. Kami terus setia melayani Tuhan. Kami terus setia berdoa kepada Tuhan, karena pada waktunya akan ada suara Tuhan, akan ada perkenaan Tuhan, yang doa kami dijawab melebihi daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kami jemaat-Mu, bahkan ditinggikan, dipujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Haleluya, shalom bagi kita semuanya.